Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Umat beriman yang terkasih, selamat pagi semua. Apa kabar? Terima kasih. Hari ini kita mendengarkan pesan-pesan terakhir dari Tuhan Yesus yang sebenarnya mengingatkan kita bahwa suatu kelak hidup kita akan berakhir. Karena itu Yesus bilang dalam amanat perpisahannya. Artinya apa? Dunia ini bukan tujuan akhir hidup kita. Dunia ini hanyalah sarana untuk membuat kemanusiaan kita semakin indah, mulia, bahasa biasa-biasa, bermartabat dan berkualitas. Dan ketika dunia ini berakhir atau hidup kita berakhir, kita akhirnya dibahagiakan bersama Kristus yang nanti hari Kamis akan naik ke surga. Maka kita diharapkan bukan manusia duniawi, tetapi kita menjadi manusia surgawi yang yang tugas utamanya membangun pesiarahan hidup yang beriman, berkualitas, dan beriman dan berkualitas dinyatakan lewat persaudaraan, kerjasama, dan kemajuan. Karena itu, supaya kita kuat untuk menjalani itu, Yesus memberikan pesan terakhir. Dia mengatakan pesan terakhir itu, tinggallah dalam kasihku. Jadi pesan terakhir itu kalau bahasa sekarang itu wasiat. Wasiat. Sehingga wasiat itu punya kekuatan hukum tetap dan tidak bisa diganggu gugat. Maka orang yang tidak melakukan hukum tetap itu sebenarnya orang yang jauh dari Allah, mengkhianati Allah, dan sebenarnya sudah membangun budaya kematian dalam kehidupannya. Maka orang yang hidupnya tidak mengasihi orang lain, sebenarnya dia sudah membangun budaya kematian. Maka kita diharapkan hidup saling mengasihi. Dan hidup saling mengasihi membuat kita, bahasa bacaan kedua tadi, lahir dari Allah. Dan kualitas lahir dari Allah kita sudah baharui pada waktu malam Paskah ketika ada janji baptis. Kita membaharui, kita punya kualitas permandian, supaya kita punya permandian bukan cuma di kuli, supaya tidak bakimu, tapi kita membaharui janji permandian kita, sehingga kita semakin hari semakin menjadi orang yang terbaharui. Dan orang yang terbaharui, bahasa bacaan pertama, orang yang selalu dihidupkan oleh Roh Kudus, sehingga kemanapun dia pergi, dia selalu membawa sukacita bagi orang lain. Maka saya selalu ajak bertobat para provokator. Di sini tidak ada, di sebelah sana. Jadi bertobat para provokator. Anda sedang menyuburkan budaya kematian. Para provokator itu menyuburkan budaya kematian. Provokator semakin meningkat ketika dia menjadi orang yang fundamentalis. Dia cuma bilang kitab agama yang paling benar, agama lain salah. Fundamentalis. Dan fundamentalis itu akhirnya menjadi teroris. Dan itu adalah budaya kematian yang kalau kita tidak waspada, itu akan tumbuh dan berkembang dalam hidup dan kehidupan kita. Tidak mau lagi tersentuh dengan kata-kata dan informasi-informasi baik dan memajukan yang justru datang dari seorang pemimpin dan seorang pelayan. Semua dia anggap hitam, nyanda ada guna. Jadi berbahaya kalau orang-orang sedemikian. Tapi saya percaya di tempat ini nyanda ada. Mudah-mudahan. Saya mesti pakai kacamata supaya kita lihat, siapa tahu. Supaya mata toh, tanda-tanda kematian sudah dekat. Supaya melihat, oh ada orang baru ketika yang datang masuk gereja. Ya, oke. Jadi jangan sampai kita menjadi pembawa budaya kematian, tetapi diharapkan kita menjadi pembawa budaya kehidupan. Dan budaya kehidupan hanya mampu kita praktekkan
ketika kita hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih, bahasa Tuhan Yesus, dia punya pernyataan adalah kita adalah sahabat satu sama lain. Aku tidak menyebut kamu hamba, tapi aku menyebut kalian sahabat. Dan sahabat bahasa orang itu saudara satu sama lain. Maka prinsip orang yang saling mengasihi, dia membangun persahabatan. Dan orang yang membangun persahabatan sebenarnya orang yang suka, bahasa biasa saya, baku tolong, suka bekerja sama. Maka berbahaya orang yang tidak mampu lagi bekerja sama. Dalam keluarga akan jadi keluarga terpecah kalau suami istri tidak mampu bekerja sama. Satu sepigi di satu sepigi di sana. Apalagi bekerja sama yang paling dahsyat kalau sudah tidak mampu bekerja sama, tidak baku tahu tuh orang pedoi masing-masing. Bapak so pegang DPDI sendiri, ibu sudah pegang DPDI sendiri. Bapak tahu so ada 05, ibu le so ada 07. Jadi 12 orang. Ya. Nah, so berbahaya. So tidak lagi mampu bekerja sama. Paroki juga tidak akan mampu berkembang kalau sudah tidak mampu bekerja sama. Maka Tuhan bilang, kamu adalah sahabatku. Maka aplikasi cinta kasih, kita semua adalah sahabat-sahabat dalam Tuhan. Dan sahabat-sahabat dalam Tuhan, bahasa orang Manado, selalu baku tolong, baku tongka. Selalu itu. Tapi kalau Anda sudah tidak mampu baku tolong dan baku tongka, bahaya coy. Bahaya coy ya. Kalau Anda semakin egois dan semakin tidak mau peduli dengan sesama yang ada di sekitar Anda, Anda mulai diperbudak dan diperhamba, entah lewat pekerjaan, pangkat kedudukan, bahkan pribadi Anda sendiri. Kalau Anda tidak mampu lagi keluar memikirkan orang lain, dan orang lain itu tidak usah jauh-jauh, pikirkanlah keluargamu. Kalau engkau sudah tidak peduli dengan keluargamu, pastilah engkau tidak mau peduli dengan keluarga lebih besar, wilayah rohani, kelompok kategorial, dan apalagi paroki. Anda tidak mampu lagi tersentuh untuk melakukan tindakan-tindakan kesesama manusiaan. Dan Yesus ajarkan, kamu adalah sahabatku. Aku tidak menyebut kamu hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Dan saya sekarang memperlihatkan sahabat yang sejati, dia akhirnya mendapatkan tempat yang istimewa di mata Tuhan. Karena itu Yesus nanti hari Kamis naik ke surga toh, dan dia bilang, jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Halo, jangan gelisah. Biarpun Anda sibuk kerja, jangan gelisah untuk melakukan tindakan-tindakan kesesamaan, tindakan-tindakan kerjasama. Poin saya, jangan egois, jangan takabur dengan apa yang engkau miliki, tapi hendaknya dengan apa yang Anda miliki, pangkat, jabatan, kedudukan, harta, membuat Anda punya mata hati yang lebar, melihat apa yang saya boleh jadikan berkat untuk orang dan untuk suasana yang lebih bagus dan lebih luas. Tetapi kalau Anda masih terkurung dalam kesempitan cinta diri, Anda sedang membuka budaya kematian dalam kehidupanmu. Karena apa? Yesus juga mau kita menjadi, ketika kita mempraktekkan cinta kasih dengan persahabatan, dia juga bilang, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Maka saya banyak kali katakan, jangan jadi orang Katolik kali yang biasa-biasa, biasa mengeluh, biasa tidak masuk gereja, biasa memberontak.
biasa memprovokasi orang. Jangan dong. Karena Tuhan ajarkan pada orang, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Maka kita menjadi orang Katolik kali yang hebat kalau kita juga menghasilkan buah. Buah perkembangan, buah kemajuan, buah keselamatan, yang salah satu tandanya sudah kita sementara wujud nyatakan. Sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Maka jangan pernah lelah berhenti untuk mewartakan kekuatan salib Tuhan, supaya ketika kita berbuah, itu sama kalau tidak percaya, baca kembali perumpamaan tentang talenta. Jadi Tuhan mempercayakan kita talenta 531, dan mudah-mudahan kita punya talenta itu kita gandakan. Dan bahasa bacaan ini adalah, aku menetapkan kepada kamu supaya pergi dan menghasilkan buah. Maka jangan, bahasa saya, jangan menjadi orang Katolik yang statis, apatis dan pesimis dengan kehidupan, tapi jadilah orang Katolik yang punya pikiran positif, punya kreativitas dan inovasi, keberdayaan iman. Yang dalam bahasa saya selalu ajak kita semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin bekerja sama. Dan kalau kita mempraktekkan 3 hal ini, yakinlah kita akan berbuah. Berbuah dalam kebenaran, berbuah dalam iman, dan juga berbuah menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Sehingga minggu lalu saya katakan, kerja bakti bagus atau enggak? Halo? Bagus atau enggak? Ya kerja jodang toh, nggak usah macam-macam. Ya. Ini pekerjaan-pekerjaan para sahabat yang suka bekerja sama. Jadi hari Senin digeser ke hari Selasa toh. Wilayah mana waktu itu hari Selasa mau minta? Nah, karena orang kata bilang hari Senin ada kerja bakti kampung, luar biasa, ada keinsyafan bahwa 100% sebagai warga negara tidak mengabaikan itu kerja bakti kampung. Bagus. Dan juga tidak mengabaikan kerja bakti gereja. Lebih bagus. Dan itu mempraktekkan seruan Monsinyur Sugio Pranoto, 100% Indonesia dan 100% Katolik. Dan semoga, karena ini juga diwartakan di Facebook, Facebook Komsos Paroki Kali, didengarkan juga oleh Bapak Jokowi supaya terampai jalan di Pinantik boleh dibikin, ya. Karena orang juga 100% warga negara yang juga mendukung pemerintah dalam karya-karya kesesamaan kemanusiaan yang semakin bermartabat dan maju. Maka saya mengajak kepada umat saya, jangan membangun budaya kematian, tapi bangun budaya kehidupan yang dilandaskan oleh kasih akan Yesus. Kasih akan Yesus, bahasa orang Manado, baku tolong, baku tongka, baku bikin maju, bukan baku cungkel, bukan baku bikin jatuh, bukan baku tunjung hebat, tapi budaya cinta kasih dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus, baku tolong, baku tongka, baku bikin maju. Dan dia punya sekolah di paroki kita, ada di lahan misi Cagar Budaya Watu Pinantik, yang mudah-mudahan kalau Tuhan berkenan pada tanggal 14 September pada pesta salib suci, lahan itu menjadi lahan kehidupan, lahan berkat, lahan persaudaraan, lahan cinta damai bagi kita semua yang mau mendapatkan berkat-berkat istimewa dari pengorbanan yang tulus, dari kerjasama yang ikhlas, dari energi iman pasca yang diresapi oleh cinta kepada Tuhan yang kita praktekkan dari hari ke hari. Jangan takut, orang baik selalu mendapatkan pahala baik,
dari Tuhan, sumber kebaikan, baik kehidupan, sumber kebaikan dan kehidupan baik saat ini maupun yang akan datang. Amin.